Halo, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua kelas 12, yaitu mengenai menikmati cerita sejarah. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 12, silakan simak dan tonton video ini sampai habis ya. Pernahkah kamu membaca sebuah novel yang beraliran sejarah seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau Bumi Manusia atau juga bisa Gadis Kretek? Nah, di sana ada sejarah yang dituang di dalam cerita demi cerita. Itu dinamakan novel sejarah. Berbicara tentang novel sejarah, perlu kamu ketahui bahwa novel sejarah itu termasuk ke dalam teks cerita sejarah. Apa artinya, Bu? Teks cerita sejarah adalah teks yang berisi tentang urutan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan memiliki nilai sejarah. Jadi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan contoh novel sejarah yang di dalamnya memiliki nilai sejarah. Itu adalah pengertian sekaligus contoh dari teks cerita sejarah. Perlu kamu ketahui bahwa novel sejarah atau teks cerita sejarah termasuk ke dalam novel rekon. Apa arti rekon, Bu? Rekon adalah pengulangan. Novel rekon adalah novel yang mengalami pengulangan. Berdasarkan jenisnya, novel ulang atau novel rekon terdiri atas 3 jenis, yaitu rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Contohnya apa, Bu? Autobiografi yang kita kenal ya. Riwayat hidup seorang tokoh ditulis oleh tokoh tersebut. Itu adalah autobiografi. Yang kedua, rekon faktual. Rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual. Contohnya apa, Bu? Eksperimen ilmiah dan laporan kepolisian. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, perhatikan yang ketiga. Di sana ada dikayalkan. Dikayalkan berarti di sana ada imajinasi, ada rekayasa. Berarti novel sejarah atau teks cerita sejarah masuk ke dalam rekon imajinatif. Artinya apa, Bu? Artinya novel sejarah bersifat fiksi. Nah, berbicara tentang novel sejarah atau teks cerita sejarah, di dalamnya ada fungsi yang bisa kita terima atau yang bisa kita petik. Di antaranya fungsi edukatif. Fungsi edukatif, novel sejarah berfungsi untuk dijadikan petunjuk pelajaran kehidupan bagi sesama manusia atau bagi si pembaca. Itu edukatif ya. Yang kedua, fungsi reaktif. Novel sejarah berfungsi untuk memberikan rasa senang kepada pembaca dan mengajak pembaca untuk memahami cerita. Nah, itu fungsi reaktif. Jadi kalau kamu habis membaca sebuah buku, kemudian kamu kayak ngerasa baper ataupun senang, berarti kamu memiliki fungsi reaktif ya. Yang ketiga, fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif itu membaca novel berfungsi untuk memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas kamu sebagai pembaca sehingga kamu aktif untuk mencari sumber-sumber cerita. Apakah ini benar? Apakah itu benar? Berarti kamu aktif mencari sumber-sumber cerita yang kamu baca. Nah, yang keempat, fungsi instruktif. Novel sejarah memberikan pembelajaran baik kepada pembaca. Di sana ada instruktif ya, instrukturnya. Jadi kamu terarah kemana dan kemana. Itulah fungsi yang kita terima ketika kita membaca novel sejarah atau teks cerita sejarah.
Berbicara tentang teks cerita sejarah atau novel sejarah, ternyata kita harus kenal apa-apa saja karakteristiknya dan ciri-cirinya. Ada 3 ciri-ciri yang merujuk kepada teks cerita sejarah. Di antaranya yaitu yang pertama, teks cerita sejarah memiliki kronologis. Sudah pasti dong ya, namanya juga cerita, ya kan? Nah, teks cerita sejarah ini memiliki kronologis ataupun peristiwa, urutan peristiwa sebelum, saat ini, ataupun sesudah. Ya, jadi peristiwa itu bisa terjadi sebelum, ataupun saat ini, ataupun sesudah. Itu adalah kronologis. Yang kedua, dalam teks cerita sejarah sering sekali kita jumpai konjungsi temporal. Apa artinya temporal, Bu? Temporal itu kata dasarnya adalah tempo, waktu. Nah, di sana akan sering kita jumpai mengenai konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata penghubung. Temporal adalah waktu, berarti kata penghubung yang merujuk kepada waktu. Seperti apa? Saat ini, ataupun saat, ketika, pada, setelah, akhirnya, itu merupakan konjungsi temporal. Yang ketiga, teks cerita sejarah berisi fakta ataupun data untuk menjawab. Menjawab apa, Bu? Menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Nah, kamu tahu dong apa-apa saja 5W plus 1H atau yang sering kita dengar akronim adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini ciri-ciri yang sering kita jumpai ataupun yang kita lihat dalam teks cerita sejarah. Jadi, udah paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks cerita sejarah. Lalu, jika kamu ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya berikan pertanyaan yang positif ya. Lalu, bagi kamu yang baru singgah ke channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sebelah kanan ya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.